Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldo Bintang Ramadan. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 23051450223 serta saya dari kelas 20383C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan kepada saya, yakni Kesultanan Malaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara abad ke-15. Nah, presentasi ataupun makalah ini mengulas peran krusial Kesultanan Malaka sebagai katalis penyebaran Islam dan pusat perdagangan maritim yang tak tertandingi di Asia Tenggara pada abad ke-15 gitu. Jadi maksudnya di sini PPT ini menjelaskan bahwasannya peran dari Kesultanan Malaka dalam penyebaran Islam itu apa sih sebenarnya, terutama di Asia Tenggara gitu kan, pada pada abad ke-15. Nah, ini tuh ada sebuah apa tanggal bahwasannya lahirnya Kesultanan Malaka dari para Meswara Kesultan Iskandar Syah gitu. Pada abad ke-15, tepatnya di 1400, pendirian oleh para Meswara. Para Meswara, seorang pangeran Hindu keturunan Raja Sriwijaya, mendirikan Malaka, memanfaatkan lokasi strategisnya. Yang selanjutnya ini perkawinan politik dan konversi gitu. Para Meswara menikahi putri Sultan Samudra Pasai, mempererat hubungan antar kerajaan dan memfasilitasi konversinya ke Islam gitu. Nah, muncul baru di sini itu awal era Islam. Para Meswara berganti nama menjadi Sultan Iskandar Syah dan mentransformasi menandai awal Kesultanan Malaka sebagai kekuatan Islam yang sangat strategis gitu. Nah, konversi Sultan Iskandar Syah menjadi tonggak penting yang mengarahkan Malaka ke jalur keemasan sebagai pusat peradaban Islam di wilayah tersebut. Terus Selat Malaka, kita harus tahu dulu apa itu Selat Malaka gitu kan. Pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Nah, jalur sutra maritim ini itu letaknya itu berada di jantung Selat Malaka, menjadikannya titik vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Samudra Hindia bisa kalian baca di situ ada pedagang Arab, India, Persia, sedang Laut Cina Selatan adalah pedagang dari Tiongkok atau dari Cina gitu. Titik pertemuannya itu ada di Muslim Global. Pelabuhan Malaka yang kosmopolitan menjadi tempat bertemunya pedagang muslim dari berbagai penjuru dunia gitu. Interaksi perdagangan ini secara alami dan masif mempercepat penyebaran ajaran Islam. Tidak hanya kepada penduduk lokal tetapi juga ke wilayah kepulauan sekitarnya gitu. Nah, terus kenapa sih Malaka itu menjadi jantung dari Asia Tenggara pada abad tersebut gitu? Karena ini itu ada di jalur Timur Tengah gitu. Rute dagang menuju Malaka dari Arab, terus lintas India, penghubung pelabuhan Gujarat dan Malaka, serta koridor Tiongkok, rute perdagangan dari pelabuhan selatan Tiongkok. Persimpangan Malaka serta ini juga yang menjadi jalur penyebaran Islam gitu. Visualisasi ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Malaka gitu, yang tidak hanya mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah global, tetapi juga menjadi simpul utama bagi pergerakan utama dan penyebar agama Islam. Nah, kita masuk ke Sultan Mansur Shah dan puncak kejayaan Malaka gitu. Yang pertama itu jaringan dakwah. Perkawinan politik memperluas jaringan dakwah Islam dan menkokohkan aliansi regional gitu kan. Terus perluasan wilayah kekuasaan gitu. Meluas hingga meliputi Kedah, Pahang, Kampar Siak, dan Jambi, menunjukkan dominasi politik dan maritim. Ketiga ini puncak kekuatan dan pengaruh. Masa pemerintah Sultan Mansur Shah menandai era keemasan Malaka sebagai imperium perdagangan dan Islam. Di bawah Sultan Mansur Shah, Malaka tidak hanya menjadi pusat ekonomi tetapi juga mercusuar Islam yang sangat berpengaruh di Nusantara gitu. Selanjutnya ini tiga pilar penyebaran Islam dari Malaka. Nah, ini tuh adalah tiga pilar yang benar-benar mempengaruhi penyebaran Islam gitu. Maksudnya itu adalah apa cara-cara yang dilakukan untuk penyebaran Islam gitu kan. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Seperti kita tahu tadi bahwasannya Selat Malaka itu adalah selat yang menghubungkan antara pedagang Laut Cina Selatan dan Asia gitu kan. Pedagang Muslim dari Malaka menyebarkan Islam ke Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi bisnis. Yang kedua ini pernikahan tentu saja. Pernikahan antar bangsawan seperti Sultan Syah tadi dan Putri Samudra Pasai mempererat ikatan politik dan agama secara turun-temurun.
Yang ketiga ini pendidikan dan dakwah. Ulama dan guru agama menjadikan Malaka pusat pembelajaran, pendirian masjid dan pesantren memperkuat fondasi pendidikan Islam regional gitu kan. Terus warisan arsitektur Islam dan keragaman Malaka. Nah, dari cerita-cerita tadi, ternyata Kesultanan Malaka itu memiliki warisan-warisan, terutama warisan arsitektur gitu kan. Masjid-masjid di Malaka seperti Masjid Kampung Hulu dan Masjid Kampung Kling berdiri sebagai saksi bisral atau saksi bisu sejarah panjang Kesultanan cerminan keragaman budaya yang berakar kuat gitu. Nah, ini salah salah 3 dari, warisan-warisan arsitektur Malaka gitu kan, Kesultanan Malaka gitu. Arsitektur ini tuh khas perpaduan Melayu, Tiongkok, dan India. Ini menunjukkan kemampuan Malaka merangkul berbagai pengaruh sambil mempertahankan identitas Islamnya gitu kan. Nah, dari cerita tadi, itu pasti ada yang namanya itu ancaman. Ancaman kolonial dan runtuhnya, bagaimana sih runtuhnya kesultanan gitu. Pada tahun 1511 menaklukkan Portugis. Portugis menyerang dan berhasil menaklukkan Malaka, mengakhiri dominasi Malaka atas selat dan memutus jalur perdagangan Islam. Pengasingan Sultan Mahmud Syah, Sultan terakhir melarikan diri ke Pahang dan kemudian Johor. Namun keruntuhan Malaka sebagai pusat kekuasaan tidak terhindarkan gitu. Serta awal era kolonialisasi. Jatuhnya Malaka membuat babak baru penjajahan Eropa di Asia Tenggara secara signifikan menghambat penyebaran Islam yang sebelumnya digerakkan oleh Malaka. Nah, warisan abadi Kesultanan Malaka. Meskipun Kesultanan Malaka telah runtuh, dampaknya terhadap kawasan ini tetap terasa hingga saat ini. Yaitu membentuk fondasi budaya dan agama Asia Tenggara gitu kan. Lingua Franca Melayu, bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perdagangan, diplomasi dan dakwah menjadi bahasa pemersatu di Nusantara. Tentu saja, bahasa Melayu, siapa yang tidak tahu bahasa Melayu gitu. Model pemerintahan, sistem administrasi dan hukum Malaka menjadi acuan bagi kesultanan Islam lain yang muncul di Nusantara. Yang ketiga, yang terakhir ini toleransi budaya. Warisan toleransi beragama dan keragaman budaya di Malaka menunjukkan model masyarakat yang harmonis dan terbuka gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan bahwasannya jantung penyebaran Islam dan perdagangan Asia Tenggara gitu, Kesultanan Malaka. Kesultanan ini bukan hanya sekedar kerajaan, ia adalah poros peradaban, pusat strategis yang menghubungkan perdagangan global dengan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Peran tokoh kunci, keputusan Sultan Iskandar Syah dan ekspansi Sultan Mansur Syah sangat krusial dalam memperkuat Islam dan politik regional. Mereka membangun fondasi yang kokoh bagi Islam di Nusantara. Meskipun jatuh ke tangan kolonialis Portugis, warisan Malaka tetap hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya, bahasa, dan identitas Islam di wilayah ini gitu. Mungkin sekian dari pendapat saya tentang Kesultanan Malaka serta paparan saya mengenai Kesultanan Malaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-15. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.